Assalamualaikum. Hari ini tuh lagi siap-siap buat ngobrol sama kepala cabang untuk area Pekanbaru. Dan kebetulan eh, beliau juga adalah milenial. Jadi kita bakal ngobrolin kenapa sih milenial harus umroh. Dan halo, assalamualaikum Ibu Ami. Ibu taat protokol kesehatan sekali ya Bu ya, pakai masker. Iya, benar sekali. Iya. Panggil Jadi, kakak aja lah, Kak, biar lebih nyantai. oke. Jadi sebelumnya memperkenalkan diri kali ya. Jadi Ibu Ami ini ada, boleh dong dibuka maskernya Bu, biar kelihatan sama pemirsa. Nggak Jadi, usah, nggak apa-apa. Itu oh, banyak kali fansnya. oke. Jadi Ibu Ami ini adalah salah satu kepala cabang untuk Safanisa Rizky di area mana Bu? Bukan baru. Pekanbaru. Oh Nggak ya. kedengeran. Nggak Halo kedengeran ya, Kak? Pando. Oh ada Putri. Halo Putri ini lagi nonton juga ya Putri ya. Jadi Ibu Amini milenial ya, termasuk milenial ya Bu ya. Masih di bawah 30 kan? Ih, masih lah, Kak. Kan tengok tuh, belum ada kerutan kan. Jadi gitu asiknya. Kalau dulu nih beberapa tahun yang lalu nih tiap umroh itu kakak tuh ketemunya sama mereka-mereka yang usianya minimal minimal tuh 40 tahun dan kebanyakan tuh usia 50, 60 ya kan. Nah, Bener. alhamdulillah sekarang sudah banyak milenial yang umroh ya. Dan sekarang Ya. malah kepala cabangnya kita milenial, hampir rata-rata milenial semua ya. Untuk di Manado juga Sepertinya gitu. Bahkan direkturnya nih kayaknya udah menuju ke milenial juga nih, Kak. milenial ya. Jadi kenapa sih Mi alasannya milenial tuh harus umroh itu kenapa? Kenapa kita mesti umroh di bawah usia 50 tahun? Itu enaknya apa sih? Kira-kira nggak perlu Eh, tunggu lama-lama. Boleh kan nih cerita pengalaman pribadi, jelas nggak, Kak, suaranya? Jelas, jelas, jelas. Jelas ya, nggak kekecilan kan ya, Kak? Eh, enggak. Ini kayaknya eh, kantor pusat juga bergabung ya. Iya, sepertinya begitu. Jadi kalau menurut Amin ya, Kak, kenapa sih kita harus umroh di saat kita masih masuk golongan milenial atau Masih muda. usia muda kita bilangnya? Karena ya, Kak, eh, pertama, umroh itu kan ibadah yang termasuk menguras tenaga ya, dari Oke. mulai tawaf, sa'i, ya. Jadi kami kalau kita masih muda, itu akan lebih maksimal. Oke. Sangat-sangat maksimal. Iya. Bukan karena kita bukan hanya umroh itu kan, kita itu karena bukan hanya umroh ya, kita juga pengen sholat wajib, terus 5 waktu di masjid, terus sunnahnya juga, tahajudnya. Pokoknya benar-benar yang membutuhkan banyak tenaga. Jadi Oke. Rasami usia muda itu usia yang paling tepat sih sebenarnya umroh selagi kita mampu secara finansial. Itu dari segi agamanya ya. Mm-mm. Kalau dari segi gelora muda kita, cie gelora ya bahasanya. Masih semangat-semangatnya ya untuk beribadah ya Iya. kan. Dan lagi kita pasti masih ini ya, Kak, punya rasa pengen tahu yang masih sangat besar ya. Rasa-rasanya kalau untuk ngelilingi masjid aja, Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu aja, 1 hari mungkin, di luar dari jadwal kita sholat ya, Kak. 1 hari mungkin nggak cukup ya, Kak. Gimana Jadi tuh tenaga explore. yang dibutuhkan? Apa nggak pas tuh? Benar, ekspor. Iya, iya, benar. Banyak sih, Kak, kalau dirinciin satu-satu alasannya. Iya, jadi nggak gampang linu-linu ya kan. Sayang kan, Iya, sekali ke sana
justru malah banyak di hotel, itu sayang kan nih. Sayang banget. Nah, terus kalau kita nih yang namanya milenial, kita masih muda, masih di bawah 40, itu kan kadang suka banyak kebutuhan ya. Masih prioritasnya buat anak, terus macam-macam lah kebutuhan kita. Makanya akhirnya orang-orang kan baru bisa umroh itu setelah usia 50, ketika anak-anaknya sudah beres kuliah, sudah menikah, seperti itu kan. Kira-kira ada tipsnya nggak, Mi? Ini gimana caranya supaya kita bisa umroh di usia muda? Halo Astri, ini ada teman dari Pekanbaru nih bergabung. Halo Kak Astri. Kalau menurut Ami ya Kak, yang namanya kebutuhan itu dari mulai muda sampai tua nggak ada habisnya ya kalau kalau emang nggak dimulai. Oke. Nggak dimulai niat mungkin dari setiap muslim sendiri itu ada, pasti ada lah niat, cuma gimana kita mau mewujudkan niatnya itu sih yang beda-beda. Jadi nggak bilang muda atau tua, rasanya kalau memang udah niat mulai aja. Mulainya dari mana tuh? Ya dari nabung contohnya ya Kak. Oh iya, kebetulan Yang sama jelas Nisa nabung. Rizky ada kerjasama ya dengan Bank Syariah ya untuk buka tabungan ya, Mi? Benar, Oke, bank syariah. siap. Berarti bisa dong artinya menyicil per bulan, disisihkan. Emang harus niat ya. Intinya tuh harus yang niat dari hatinya dulu ya kan? Mm-mm. Iya. Niat dan dimulai. Niat dan dimulai. Oke, siap kalau begitu. Terus Ami nih mau nanya nih kakak. Biasanya kan kalau anak-anak muda pasti dong memilihnya, udah aku mau kerja di bank aja deh, atau pekerjaan lain yang bergengsi. Ami kenapa selesai kuliah justru malah memilih untuk mendedikasikan dirinya menjadi pelayan jamaah? Pelayan kan kita nyebutnya. Mm-mm. Kenapa? Waktu tamat kuliah nih Kak ya, emang eh, kadang ada ya namanya juga masih muda terus bertamat kuliah, pengen lah kayaknya nyoba CPNS misalnya gitu Iya ya benar, Kak. benar. Kerja di perusahaan yang besar, apalah gitu kan. Terus Yang gengsi ditawari, ya. ditawari, ditawari sama temen nih, kerja dulu yuk di sini di travel coba gitu kan. Karena kan kemarin tuh udah sidang tapi belum wisuda. Jadi, oh boleh lah pikir Ami kan, tunggulah, tunggu-tunggu wisuda. Mm-mm. Ternyata Kak, setelah Ami nyemplung, bahasanya ya, Iya. gabung lah dibilang. Gabung di travel. Masya Allah, auranya tuh, aduh, Seru ya. beda lah, pokoknya beda Kak. Seru, beda, ketemu orang-orang yang, Masya Allah, benar-benar baik, benar-benar emang, gimana ya Kak, segini banyak gitu loh setiap bulannya kan ada keberangkatan tuh di Safani Sariski ini sampai kalau total mungkin 5 sampai 4 kali keberangkatan ya. Iya. Ami pikir wah gini ya kok ada ya gitu orang yang eh, rela berpuluh-puluh juta gitu bolak-balik, kadang udah ada yang 3 kali, udah ada yang 4 kali. Apa ya? Ami pertama-tama penasaran gitu juga. Apa ya sebenarnya? Gimana sih sebenarnya rasanya umroh itu gitu? Kenapa orang rela ngeluarin hartanya yang puluhan juta untuk ibadah lah kita bilang Tiap ya Kak? tahun Karena memang kan notabene kita itu ibadah ya, bukan jalan-jalan ya. iya Ibadah benar. terus udah berangkat balik lagi gitu kan? Ternyata emang nggak bisa sih Kak diungkapkan dengan kata-kata rasanya. Pokoknya nikmat, Magnetnya intinya nikmat, sekuat itu ya. Magnetnya sekuat itu. sekuat itu dan sekeren itu sih kalau Ami sendiri ya. Nah, ya kakak juga dulu awalnya 2017 itu kan awalnya jadi jamaah tuh. Kebetulan dapat panggilan umroh, alhamdulillah 2017. Terus kangen kan waktu itu, aduh kangen nih, ini harus balik lagi, balik lagi. Udah doa, udah niat pokoknya. Kalau kakak sih tipenya, kalau minta itu jelas sama Allah. Ya Allah, aku pengen tiap tahun balik sini. Cuman kan namanya nggak mungkin kan mau egois sendiri ya nih, Ami, menyisihkan duit cuman untuk bolak-balik ke sana. Terus kakak mikir gimana nih caranya biar bisa bolak-balik. Alhamdulillah bergabung di PT Safanisa Rizky, handling jamaah bonusnya bisa tiap
tahun umroh. Dan ini udah hampir tahun kelima kan bergabung. Asik ya Kak berarti. Asik sih karena gini, kerjaan hobi yang jadi kerjaan ya, hobi iya, yang dibayar gitu. Hobi yang dibayar. Kakak selalu bilangnya gitu kan. Tagline-nya selalu itu. Ini hobi yang dibayar. Jadi kita ngerjainnya pun nggak ada beban. Dan satu lagi sih menurut kakak yang seru handling jamaah ini, kita nggak berangkat pun, karena kan kita hampir tiap bulan ya Mi ada keberangkatan Pak ya Mi ya. Dan kita kan nggak tiap bulan pergi, tapi kan kita selalu jemput ya ke bandara. Itu satu jamaah satu doa. Satu rombongan berapa orang Mi? 50 kan? 50 ya. Kaliin aja. Paling sedikit. Kaliin aja. Kadang 100. Kaliin aja. Ya kan? Jadi tiap pulang dapat doa, karena kan kita nggak tahu ya doa dari kadang doa kita belum tentu kan diijabah. Nah, kita nggak tahu nih dari mulut siapa doa diijabah, jadi ya alhamdulillah ya kan, seru. Dan sekarang milenial udah, maksudnya Safanisa Rizky sendiri udah hampir jajarannya anak-anak muda ya Mi. Alhamdulillah, dan jamaahnya pun gitu ya Kak. Setiap ada keberangkatan, insya Allah paling nggak ada 4, paling sedikit mungkin anak mudanya. Ada anak mudanya ya. Karena harusnya emang waktu muda sih Kak, sosoknya sebenarnya. Karena juga masih banyak cita-cita dan mimpi-mimpi yang mau didoain kan. Pengen jodoh, pengen mencari rezeki, karir, ya Kak ya. Mungkin ada yang pengantin baru pengen punya anak. Ya, betul. Oh iya, kalau nggak salah kemarin salah satu jamaah kita ada yang bisa menikah di sana ya, dan difasilitasi ya, Mi? Oh, bisa Kak. Kita bisa Kak buat paket akad nikah di sana Kak. Oke, nah buat teman-teman nih, banyak inovasi lah. Iya, benar-benar. Nah, buat teman-teman nih yang lagi nonton, mungkin daripada menghabiskan biaya puluhan juta untuk mengadakan pesta pora, pun sekarang lagi pandemik, nggak boleh kan ya kumpul-kumpul, bisa ngajukan ke kita untuk menikah di Tanah Suci ya, Mi? Iya, benar. Nah, itu untuk prosesnya sendiri sebentar, Mi. Untuk prosesnya sendiri itu semuanya dibantu oleh Safanisa kan, Mi? Iya Kak, pastinya. Pastinya kita bantu. Dan soal biaya nggak terlalu tinggi kan? Enggak, pastinya. Safanisa kan dari dulu udah terkenal nih dengan biaya kaki 5, fasilitas bintang 5. Iya, betul sekali. Jadi memang alhamdulillah di Safanisa Rizky ini harganya bersaing, tapi hotelnya selalu dapat di ring 1 ya, Mi? Mi? Halo? Ami? Gimana Kak? Ini kayaknya Safanisa Rizky ini dari dulu terkenalnya harganya murah, tapi hotelnya dekat ya? Aduh, jaringan nih kayak Kak. Jaringan ya? Gimana? Nah, kita disuruh makan dulu nih, Mi. Ada yang ngajak makan siang nih. Boleh, Sherlock aja. Itu Mbak atau Mas gitu? Itu nggak tahu, nggak ada fotonya. Mi, kalau fasilitas yang didapat di Safanisa Rizky itu yang berbeda dengan travel lain apa ya contohnya? Mungkin di tour city-nya ya Kak, kalau kita dalam keadaan normal, biasanya kita lebih banyak inovasi-inovasi sih di luar jadwal perjalanan yang secara resminya. Oke. Terus hotelnya juga dekat banget ya? Wah, kalau itu udah memang khasnya Safanisa Rizky sih Kak. Khasnya Safanisa. Pokoknya turun hotel langsung sampai masjid. Iya, benar. Walaupun kita buat harga promo ya, kemarin 2019 kita pernah buat harga promo itu di 18 juta. Tapi hotelnya Masya Allah Kak, 200 meter juga nggak nyampe. Paling 100 sampai 150. Oh, berarti artinya teman-teman yang dengan budget terbatas
bisa dong tetap ikut umroh dengan memilih paket yang promo ya. Biasanya setahun ada berapa kali nih? Biasanya setahun kita buat promo besar-besaran itu sekali sih Kak. Berarti satu Berbiar tahun lah. sekali ya. Nah, Ah, ah. ini kan catatan nih buat teman-teman. Berarti bisa kalau misalnya budgetnya agak terbatas bisa menunggu promo dari kita. Bisa. Atau kalau kita mau berangkat milenial semua nih satu grup, Kita bisa buat umroh yuk backpacker ya, cari. Mi? Rasanya nggak backpacker juga sih Kak. Bentar Kayak ya, kita buat hotel. lanjut. Lanjut nih. Lanjut nih. Jadi kayak nggak apa-apa nih Kak lanjut. Lanjut. Jadi kayak kita kalau milenial itu mau satu grup berangkat, bisa nih kita ambil hotel yang agak jauh dikit, pakai bus kayaknya lebih baik juga. Karena kan kita milenial tuh biasanya suka petualangan ya, suka explore. Jadi rasanya kalau semakin jauh, semakin banyak juga yang dilihat. Boleh nih milenial di Bali, milenial Riau yang mau daftar. Mana nih Kak Ratinya nih? Lanjut nih. Gimana mau lanjut Kak? Teman ngobrol nggak ada? Bentar ya. Wah, Wah, itu nanti kebawa nih. Sorry Mi, maklum lagi nyambil. Jadi datang ke Bangkok, wilayah. Bong. Bong. Nasi tadi dibayar dulu lah datang dulu. Benar. You one day, yeah. Halo Mi, karena nyambil juga ya. Ada Mbak Oza yuk, aja Mbak Oza gabung yuk. Bentar ya. Mbak Oza ini kebetulan salah satu keluarga kita dari Manado ya. Mana nih Mbak Oza? Oh jadi bisa ya nanti kita buat ya. Dengar-dengar juga mau launching komunitas baru ya kita? rahasia dulu. Rahasia Kak? Oh, Atau masih bisa kita rahasia. lebar ke Oh, Mbak Uzanya belum pakai jilbab. Mbak Uzanya, sorry ya, lagi sambilan di rumah juga. Mbak Uza nih, ayo Mbak Uza pakai jilbab kita ngobrolin soal umroh milenial. Susah nih kalau udah punya anak. Jadi sambilan. Ini Mbak Uza kebetulan nih kemarin sempat umroh di masa pandemi. Jadi mungkin beliau bisa sharing sedikit seperti apa sih umroh di masa pandemi.
Boleh lah Kak, pengen tahu juga kan. Iya. Kak, bedanya jadi ya tanggal 6 ini insya Allah kita talk show ya. Kalian Oh iya, dipromoin loh Kak. kita mau promo. Jadi teman-teman semua yang berada di Pekanbaru, insya Allah kita tanggal 6 besok mau talk show soal apa ya temanya kemarin? Untuk pre-launching ya? Untuk launching juga ya? Ya, Di grand opening. Oh ya, launching produk ya. Ini karena kebanyakan produk nih. Kita mau pre-opening PT Savanisa Rizky tanggal 6 ya, Mi? Di Mall Ciputra. Insya Allah tanggal 6 di Mall Ciputra. Kalau viewers boleh ada waktu boleh datang. Boleh datang. Buat tahu seperti apa sih PT Savanisa Rizky itu secara detail ya. Dan tentunya bisa jumpa artisnya ya, Kak Ratia. bukan artis karena memang kita semua isinya milenial, serunya di situ ya. Jadi mereka-mereka yang muda udah nggak takut lagi untuk beribadah. Karena kan memang sekarang ini sayang duit di Cimesia. Sorry ya Mi. Maaf. Lanjut nih sebentar. Sorry Mi. Nggak boleh gitu, neraka. Kasihan lah, Mak. Jangan, astagfirullahaladzim. Sorry ya Tante. Ya, masuk dia di frame. Aduh, pokoknya luar biasa ini ya. Minta ampun. Ini mana nih Mbak Oza? Belum bergabung. Lanjut dong ceritanya mengenai umroh tadi sampai mana ya? Sampai mau grand opening kantor cabang Pekanbaru, Kak. Oh ya, jadi kita mau talk show di Mall Ciputra tanggal 6. Jangan lupa hadir ya. Iya, hadir ya biar bisa ketemu langsung sama Kak Rati. Oke, Kak? Boleh foto bareng nggak? Kita semua di sana nanti. Kebetulan kita semua di sana nanti. Kita semua di sana. Kalau mau kenalan sama kita lebih dekat, buat ngobrolin masalah umroh, kenapa milenial harus umroh, itu bisa langsung di sana ya, Mi? Benar banget. Kita tunggu pokoknya. Mi, kenapa sih? Kan sekarang travel umroh tuh banyak udah kayak jamur, terus sistemnya juga banyak, macem-macem. Kenapa sih orang harus pilih PT Savanisa Rizky? Emang Savanisa Rizky itu kelebihannya apa sih? Menurut kakak kan pernah berangkat nih. Masa menurut kakak? Kalau kakak nanti jadi penilaiannya jadi sepihak ya kan? Enggak juga sih, harusnya kakak lebih objektif karena dulunya kan kakak jamaah. Ami, suaranya kok kecil ya, Mi? Dah. Kecil. Masih Udah dengar. Nah, jadi menurut kakak gimana nih? Awalnya dari jamaah, sekarang jadi kepala cabang info. Luar biasa loh ini. Kalau kakak sih, pastinya lebih objektif. Kalau kakak sih, nih Oza mau gabung nih. Kalau kakak emang karena yang pertama hotelnya ya. Kalau kakak tuh memang hotelnya memang yang deket. Kenapa? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar aku mau. Biasa ya kalau di rumah udah kayak emak-emak banget ya. Tapi di luar kita harus cetar. Aduh.
Tuh, 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 tuh. Nah, Udah benar. pasang filter-filter ya. Filter-filter. Soalnya lagi nggak dandan, lagi ini gitu kan. Biasa kalau hari Minggu itu pada Lagi. marger, pada santuy-santuy. Iya. Oke. Udah ya, udah oke ya. Udah Udah, kayak artis kan. udah kayak Vanessa Rizky. Nggak nyangka ya. Jadi beberapa tahun yang lalu yang namanya travel umroh itu pasti didominasi oleh mereka-mereka yang sudah 50 tahun. Ini benar-benar Nah, 2021 luar biasa. ya benar. Dan alhamdulillah ya banyak yang tergerakkan untuk bisa meniatkan dari awal. Karena memang kalau saya bilang kalau untuk ibadah ke sana itu butuh tenaga ekstra, ya kan? Kalau sudah kondisi yang dalam artian kita sudah nggak fit, udah berumur gitu ya, itu lumayan perjuangannya menurut saya. Jadi memang sudah harus kita niatkan dari awal dan alhamdulillah memang teman-teman kita itu udah sadar akan itu dari awal kan ya. Iya benar. Jadi aku juga teman-temanku akhirnya banyak yang teman-teman SMU, teman kuliah, teman main, circle mainku sekarang sudah berpikir untuk umroh karena mungkin ada penggeraknya seperti kita ini ya kan. Ya Jadi benar. kadang kan orang-orang tuh suka ngomong kayak gini loh kalau tiap mau umroh belum siap. Iya benar. Aku tuh pakaiannya Padahal suka buka tutup, imanku belum sempurna. benar. Itu Aduh. menurut kalian gimana? Ya, karena kita itu tidak pernah tahu maut itu kapan datangnya. Maut itu kita juga tidak pernah tahu menunggu kita siap atau tidak dijemputnya. Kalau kita tidak mempersiapkan diri dari sekarang, nah apa jadinya ketika banyak ya yang muda-muda sekarang, apalagi selama corona begini kita nggak nyangka ya Allah masih muda banget, tapi kok udah meninggal, udah dipanggil gitu kan ya. Itu sedih banget rasanya kalau seandainya kita tidak mempersiapkan diri dari sekarang. Jadi untuk ke sana itu tidak harus menunggu siap dan nggak siap, tapi memang kekuatan hati. Kita sudah berada di akhir zaman kalau aku bilang ya. Kalau seandainya nggak zaman lagi tuh yang namanya nanti aja, dunia kalau kita kejar mah gini-gini aja nggak ada selesai-selesainya. Lanjut. Iya, nggak ada selesai-selesainya. Jadi kalau kita nggak prepare dari sekarang, ya sampai kapan lagi? Ini ada Noni Mentari Inalisa. Hai Say, apa kabar? Berarti bukan masalah siap dan nggak siapnya, tapi soal mau dan nggak maunya gitu nggak sih, Kak? Iya. Benar. Benar. Mau dan nggak mau. Jadi dalam artian kalau memang sudah ada kemauan, insya Allah Allah akan kasih kemudahan untuk ke sana. Intinya kuatkan dulu keinginan dalam hatinya. Jangan pikir nanti aja karena memang maut itu tidak pernah menunggu nanti. Ketika sudah saatnya kita sampai waktunya, ya kita dalam keadaan yang sia-sia menurut saya begitu ya. Bukan berarti kita udah alim banget ini ya. Aduh, masih banyak dosa. Masih banyak nggak ininya. Tapi ya apa salahnya ya kita sedikit ilmu yang kita dapat ini kita bagi-bagikan, mudah-mudahan bisa menggerakkan hati orang dan ada nilai pahala untuk kita gitu loh. Bukan berarti kita udah alim banget, udah kayak ustazah banget. Bukan. Kita masih ala-ala milenial juga ya, masih ada dunia yang kita kejar juga. Ada, tetap. Jadi memang kita harus menyeimbangkan kalau saya bilang ya, menyeimbangkan antara dunia dan akhirat itu harus seimbang. Jangan hanya dunia aja. Jangan menunggu kapan kita siap, karena memang kematian itu tidak menunggu kita siap atau tidak. Ya, karena yang
aku pernah baca itu kematian itu bukan nomor urut tapi nomor cabut. Kayaknya kita tuh diundi gitu. Nomor cabut. Iya, bukan nomor urut ya. Kita nggak pernah tahu kan ya. Dan kita juga bisa nomor cabut kalau arisan kan bisa kita nyogok itu kan ya. Yang pegang arisan. Nanti aku duluan gitu, aku nanti belakangan aja gitu kan ya. Kalau ini mah memang nggak bisa ada pilihan apa-apa. Jadi memang kesanalah. Dan aku sendiri memang merasakan banget ketika niat sudah terkumpul, keinginan itu sudah terkumpul, jangan pikirkan itu yang namanya uang, yang namanya nanti biayanya gimana, nggak mungkin lah aku bisa ke sana, nggak mungkin lah aku ini. Nah itu yang tidak ini. Tapi yang penting itu kuatkan aja niat dalam hati ketika kita mau ke sana untuk melaksanakan umroh. Ya, niatkan dalam hati, insya Allah Allah akan mudahkan semua. Rezekinya dari mana aja. Ya kan? Tapi gini, start itu loh kadang-kadang yang nggak tahu kan, mau mulainya dari mana. Awalnya itu seperti apa ya kira-kira untuk kayak menumbuhkan niat, menimbulkan rasa rindu itu mulai dari mana menurut teman-teman? Pernah nggak sih kita selawat? Nah ini gini nih. Mendengar selawat Nabi aja kita udah bergetar, udah mau nangis. Pernah nggak? Pastinya. Dan aku berasa, ya. Tapi ada orang yang tidak. Ada orang yang hanya biasa aja. Tapi kalau saya, ya gitu, kadang-kadang itu mendengar selawat Nabi aja, setiap lagu-lagu yang dinyanyikan atau selawat Nabi aja itu kok rasanya tuh air mata itu kok pengen nangis gitu loh. Kita merindukan seseorang yang nggak pernah kita lihat, tapi kok merasakan. Nah ini aku mau nangis. Aku kalau udah selawatan itu pasti berlinangan air mata ya, karena memang ya begitulah keinginannya hati kita ingin dekat dengan Rasulullah seperti itu kan ya. Kalau aku sendiri berawal dari ya itu setiap dengar selawatan itu kok aku pengen ini, kok rindu sekali pengen ke sana. Ya Allah, kapan ya bisa ke sana gitu. Jangan berpikir kapan. Jadi aku berdoa, ya Allah, aku pengen ke sana segera. Lalu doanya, ya Allah, aku pengen ke sana segera. Lalu ternyata itu doa yang salah ternyata. Doa yang terbaik itu ketika kita punya hajat, katakan kapan. Dengan secara detail. Karena ternyata Allah itu ya. Benar. Jadi apa-apa sekarang itu doanya tuh harus detail. Ya. Mulai dari tanggalnya kapan, tahunnya kapan, bulannya kapan, itu diucapkan. Iya, benar. Kalau bisa dicatat. Dicatat di note post-it ya, di post-it tempelin tuh di kaca cermin. Yang kita nggak suka ngaca kan ya. Tapi memang iya ya. Kita sekarang akhirnya aku tiap berdoa, ya aku mintanya apa, aku nggak pernah doa secara umum lagi sekarang. Kalau dulu ya Allah kan doanya umum, kalau kita ya Allah berilah kesehatan, atau Ami mungkin ya Allah berikanlah Allah gitu kan. Sekarang doanya, ya Allah aku pengen nikah tahun ini bulan Mei. Kalau seperti itu kan? Nggak ada yang terbaik, nggak ada yang maksudnya nggak boleh ya Allah. Jadi sama Allah itu kita mintanya itu tegas-tegas dan lugas-lugas dan detail-detail, jangan ngambang. Karena Allah itu maha kaya. Ternyata itu yang membuat miracle datang ke kehidupan kita itu ketika kita yakin akan itu. Tapi kebanyakan dari kita nggak yakin. Bagaimana miracle itu datang ketika kalau kita sendiri tuh nggak yakin. Contoh, yaitu tadi umpamanya nih, ya Allah saya pengen umroh, tapi mana mungkin uangku kan gajiku kan cuma segini, duitnya belum cukup, sementara hutangku masih banyak, iniku masih ini ku masih ini. Nah itu namanya ketika kita tidak yakin akan kekuatan Allah itu. Makanya ketika berdoa yakin dulu, karena segala sesuatu itu Allah yang kasih. Aduh, Masya Allah. Contoh yaitu kayak Ami, ya Allah aku pengen nikah ya Allah bulan ini, tahun ini. Tapi hebat loh Ami. Berikan jodoh terbaik. Masih muda,
tapi udah bisa pegang Savanisa juga sama kayak kita. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Kita udah mau emak ya. Kalau Ami Iya, kalau mah, kita Masya Allah ya, masih muda makanya belia. Tapi uh, sudah syiar ke Baitullah ya, luar biasa. kalau kita emang sudah umurnya sudah di fase yang oh ya udah separuh dunia separuh akhirat. Kalau Ami ini kan masih muda sekali dan makanya aku juga Benar. alhamdulillah salut sama beliau karena mau loh mengorbankan masa mudanya untuk siar Baitullah seperti itu. Angkat Betul Masya sih Kak, Allah, itu mudah-mudahan dimudahkan. semua dari Allah. Buka ya. aja Ami, kan kita nggak ada kiri kanan maskernya. Banyak Kak. Di Eh, sosmed kan banyak laki-laki. Oh iya. oh iya, boleh, nggak apa-apa. Nah, jadi memang Waktu itu ini ya Kak, versi yang dari awal memang udah merindu ya Kak. sudah merindu dan ketika itu saya bilang, jadi niat untuk ke sana itu saya udah lama banget. Jadi memang ke sana itu memang yang dipanggil ya. Ada banyak orang yang duitnya banyak, yang hartanya berlimpah tapi belum dipanggil, belum juga sampai ke sana. Dan kalau saya bilang panggilan itu memang harus dikuatkan dari hatinya dulu. Dikuatkan dengan hatinya dulu. Kalau sudah pengen banget ke sana, Allah akan mudahkan. Iya kan? Contohnya dulu, nah dulu Iya. ya kita berkarir, uang ada, mobil kebeli, rumah kebeli gitu kan ya. Tapi kok enggak sampai-sampai kita ke sana. Ya kan? Karena memang hatinya belum tergerak atau belum terpanggil. Kira- Tapi ya itu tadi. Kenapa saya? Kira-kira mungkin dari Ami atau dari Oza ada pengalaman apa sih ketika di Tanah Suci? Apakah kadang yang aku tuh sampai sekarang tuh masih suka ditanyain loh sama teman-teman, ada yang aneh-aneh nggak? Ada yang aneh-aneh nggak? Alhamdulillah sih sejauh ini tuh sama kayak kita pergi ke Jakarta, kayak kita pergi ke Benar. Malaysia, sama aja kan. Benar. Banyak loh orang-orang ya mungkin masih Takut aduh, ya. dosa aku tuh iya banyak kan, aduh aku tuh masih banyak dosa gitu, nanti takutnya di sana apa seperti itu. Teman-teman ada ngerasain hal-hal aneh nggak ketika sampai di sana, atau hal ajaib apa yang teman-teman rasain ketika ada di Baitullah? Boleh cerita ke Ami duluan, ayo Mi. Ami ya. Sebenarnya Ami tadi mau cerita ini sih Kak. Kalau Kak Oza tuh yang berangkat tuh versi merindu sebelum berangkat kan. Itu versi yang gini Kak, waktu pertama kali disuruh berangkat, ya masih muda gitu kan. Apa iya udah siap? Gitu sih Kak pertama berangkat. Benar nggak sih udah siap? Kayak masih antara mau nggak mau gitu kan Kak. Karena kemarin waktu pertama kali berangkat juga usia masih 23 tahun kan. Sekarang udah 25 gitu kan. Jadi kayak pokoknya belum ngerasain lah Kak yang kayak Kakak bilang tuh rindu gitu kan. Selawat mungkin dalam momen-momen tertentu aja bisa nangis, bisa merinding gitu. Tapi kalau secara keseluruhan mungkin belum sampai ke situ gitu. Tapi saya yakin dan percaya setiap kita yang datang ke sana itu punya kisah di belakangnya. Iya, Benar nggak Ami? mungkin apa? Mungkin ada doanya. Mungkin ada doa dari keluarga, orang tua, atau diri Ami sendiri yang memang mengadu sama Allah, terus jawabannya adalah ke sana. Barangkali memang Allah mau Ami jadi lebih baik mungkin Kak. Jadi gimana ya, benar sih Kak, Rasami yang datang ke sana itu memang orang yang dipilih Allah. Dan dipilih Allah itu juga karena mungkin dalam hati kita mau jadi lebih baik mungkin Kak. Jadi untuk anak-anak muda mungkin memang belum merindu, belum pernah berangkat dan belum ngerasain rindu, tapi ada rasa-rasa ingin
aku pengen pengen jadi lebih Jadi baik lebih baik. deh gitu mungkin. Mm-mm. Secara karir, secara ibadah mungkin, secara mungkin mau dapat jodoh yang lebih baik, mungkin bisa sih dimulai dari pergi umroh ya, karena euforia iman di sana itu jauh Beda. jauh banget kelasnya daripada di sini. Serasa Mm-mm. kita tuh di sana kayak Benar-benar. Yang apa ya? yang paling beriman, yang paling rindu, ya kan? Pokoknya yang paling pengen banyak lah pahalanya di antara jutaan orang yang ada di sana. Nggak peduli yang dari negro kek, dari Amerika atau dari Iya, mana, pokoknya benar-benar. kita yang paling the best di mata Allah di sana. Tapi ngerasa Jadi Iya, benar. pulang-pulang, ya. gimana Kak? Terus Mi? Gitu sih Kak, rasanya setelah nginjakkan kaki dan berhasil barakallah rezeki dari Allah gitu, dipanggil Allah ke sana, bener-bener sih di sana baru ngerasain, oh nggak ada nih tua muda, nggak ada lagi nih, semua berlomba-lomba Iya, ingin jadi yang terbaik di mata Allah. Dan benar-benar. setelah pulang tuh Kak, baru bener-bener ya Allah, ternyata gini ya rasa orang yang rindu sama Madinah sama Mekah gitu. Nggak pengen sama sekali, nggak pengen kemanapun lagi kecuali kembali ke sana. Betul. Iya, benar. Tapi ngerasa nggak sih waktu kemarin kita berada di sana itu kayaknya yang namanya harta, terus status sosial, jabatan, bahkan anak dan suami itu ya hanya titipan. Dan kita tuh hidup Benar. benar-benar menunggu waktu sholat. Ya kan, apapun aktivitas Wah. yang kita lakukan, seperti misalnya mungkin kita ada city tour-nya, tapi semua Iya, yang kita lakukan adalah menunggu waktu sholat kan. menunggu waktu sholat. Karena Kalau sebenarnya sudah waktu sholat sampai, uh, ya udah kita kembali ke sana lagi. ya, karena sebenarnya Waktunya juga pendek banget rasanya di sana ya, pendek kan? banget. Di situ Iya. dari zuhur dari pagi ke zuhur itu kan di sini lama ya, bisa melakukan banyak aktivitas. Kalau di sana itu kok tiba-tiba udah zuhur aja, baru sampai hotel udah asar aja gitu kan. Benar sekali, benar sekali. Dan itu kan kita yang setiap hari kan saya yang pakai smartwatch yang bisa ngitung langkah itu tanpa sadar itu sampai 25.000 langkah setiap hari. Bayangin ya. Aduh. Tapi luar biasa. kalau aku ngerasa sih ya, kalau pas di sana itu aku ngerasa memang pas di sana ya, dunia itu memang gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Iya kan? Dan kita memang yang kita kejar itu gak akan sampai-sampai. Gak akan tercapai kalau kita kejar itu terus. Kan Allah janji ya, tapi Allah kan janji ketika engkau kejar akhirat, Allah akan kasih dunia serta seisi-isinya, Masya Allah. Jadi ya memang ya banyak sih yang ininya. Makanya kalau saya bilang harus ditumbuhkan dari sekarang. Niat untuk ke sana itu jangan nunggu nanti-nanti. Ya, mumpung lagi muda. Bayangkan 25.000 langkah setiap hari. Bayangkan kalau seandainya umur kita sudah di atas 60 baru bisa ke sana. Bayangkan, ya kan? Nggak maksimal ya rasanya ya. Nggak maksimal. Dan yaitu tadi lanjut bagaimana cara menumbuhkan rasa rindu tadi itu. Sebentar ya, Nak. Ada mau kayak gini. Oke. Betul. Sebentar ya, lagi iklan. Buat sholat. Oh, itu buat sholat. Oke. Oh, ada yang mau sholat pakai itu. Baik. Nah, buyar deh. Buyar deh. Ya, menumbuhkan niat itu dari apa aja sih ya sebenarnya. Mulai dari kerinduan kita dengan Rasulullah. Dan memang pengen mengadukan semua apapun masalah kehidupan kita kepada Allah. Di sana betul-betul tempat-tempatnya mengadu, tempat berdoa sebanyak-banyaknya, dan tempat yang betul-betul nikmat. Ya, kalau saya bilang nikmat. Makanya untuk 10-15 hari di sana itu nggak berasa. Masih kurang banget.
Dan yaitu, dan Allah akan memanggil untuk orang-orang yang terpanggil, bukan yang mampu aja. Banyak orang yang berduit, yang kaya raya, tapi belum terpanggil hatinya juga nggak akan bisa berangkat ke sana. Iya, aku juga banyak teman-temanku yang alhamdulillah akhirnya berangkat bisa dengan 0 rupiah, termasuk aku juga sering banget berangkat 0 dengan 0 rupiah. rupiah kan. Benar sekali, 0 rupiah. Ya, kalau pengen Jadi tahu, jangan pikirkan dulu. Jangan pikirkan itu uangnya dari mana. Jangan pikirkan uang dari mana. Niatkan aja, ya Allah saya mau umroh di 2021 bulan Mei. Ya, gitu kan. Mei Kan Ramadan, karena memang ini Sawal. Ramadan. Nggak apa-apa. Oke. Jangan bilang kalau memang kita Jangan kalau bilang, biasanya kita berangkat biasanya kita berangkat di hari-hari normal. Ya Allah saya pengen Ramadannya di sana bulan Mei. Ya kan gitu kan 2021. Mudahkan ya Allah dan hamba yakin Engkau akan mampukan. Gitu cara doanya. Jadi kita mulai sekarang itu memang harus merubah pola doa. Kalau saya bilang. Apapun niat dan hajat. Jadi benar banget ya Kak, kalau umroh itu bukan soal uang ya. 0 rupiah loh. Kita 0 rupiah. 0 rupiah. 0 rupiah. Banyak 0 yang rupiah. bisa berangkat dengan 0 rupiah ya. Abi juga, Masya Allah. Ya. Abi 0 rupiah juga kan ya? Gimana? Dan tidak Abi 0 hanya rupiah juga kan? Alhamdulillah 0 rupiah Kak. Iya. Nah, kalau kita yang kita anggaplah memang yang punya travel gitu kan ya, travel umroh memang bisnis syiarnya di sana, jalan syiarnya di sana. Di sana kemarin itu saya menemukan yang satu samping duduk pesawat sama saya, dia berangkat 0 rupiah juga. Hadiah. Masya Allah. Hadiah. Jadi dia guru dihadiahkan oleh sekolahnya untuk berangkat umroh. Dan ada juga yang tukang sayur. Yang suka sayur. Kalau dari segi hitung-hitungan manusia itu tidak akan sampailah dengan penghasilannya yang setiap hari. Tapi Masya Allah, Allah kasih dia hadiah juga dari Allah ya, dengan 0 rupiah. Jadi memang kalau untuk ke sana, hati yang kuat. Yang harus keinginan yang kuat dalam hati yang bisa memanggil kita ke sana, kalau saya bilang begitu. Jadi jangan pikir nggak mungkin lah. Makanya intinya kuncinya miracle itu tidak akan sampai kepada kita kalau kita tidak yakin sama kekuatan Allah. Itu dia. Apapun itu, masalah jodoh, masalah anak, masalah karir, masalah harta, pengen punya rumah, pengen punya kendaraan, pengen punya usaha, pengen apapun. Yakin dulu. Minta aja sama Allah. Yakin dulu Allah akan bantu. Insya Allah. Jadi saya kalau menegaskan di sini, rubah pola berdoanya. Kalau selama ini kita cuma doa yang umum-umum gitu kan. Sekarang itu coba berdoa sama Allah itu dengan detail. Dengan detail apapun bentuknya. Karena Allah butuh yang pengakuan yang begitu. Pokoknya nih, ya Allah saya pengen punya rumah. Oke, punya rumah. Kata Allah, tapi ya kapan-kapan. Kamu usaha dulu aja gitu kan ya, kapan-kapan. Tapi ya Allah aku pengen 2021 ini punya rumah, belinya cash tanpa riba. Kalau kita pikir, gajiku dari mana? Uangnya dari mana? Gajiku lu cuma segini. Nggak mungkin rasanya ya Allah. Akhirnya kita malu untuk berdoa. Iya kan? Akhirnya kita malu untuk mengungkapkan sama Allah. Tapi ketika kita bilang, ya Allah, aku yakin rumah itu Engkau yang kasih, uangnya juga Engkau yang kasih. Jadi mudahkan ya Allah, apapun caranya pasti Engkau kabulkan. Aku pengen punya rumah. Kalau bisa langsung didetailkan alamatnya. Kalau di Pekanbaru apa yang baru sih? Yang bagus ya Citraland ya? Apa sih? Citraland ya? Ya Allah aku pengen punya di Citraland. Kan nggak mungkin ya. Maksudnya tuh, gila aja lu gitu lo, mikir dong katanya duitnya dari mana gitu kan ya. Itu salah satu yang mengganggu, yang setannya mengganggu begitu. Tapi ketika kita serahkan sama Allah, ya minimal sampingnya Citraland gitu kan ya. Nah gitu. Tapi yang penting detailkan dulu, ya Allah aku pengen rumah di Citraland ya Allah. Di tahun 2021 ini mudahkan tanpa riba, cash. Mintanya gitu. Jangan, mudah-mudahan saya bisa nyicil ya Allah. Jangan, nanti dikasih Allah mah cicil. Tapi kalau kita mintanya cash, dikasih cash. Dikasih insya Allah.
Berarti salah ya Kak kalau ada yang bilang jangan ketinggian loh mimpi, nanti jatuh Enggak, sakit lagi. Salah enggak kan kita ya. nggak cerita ke siapa-siapa, kita ceritanya cuma sama Allah. Iya. Misal nih kita bilang nih sama teman-teman, ih aku ada niat nih mau umroh walaupun usia aku masih 22 misalnya. Heeh, Bisa iya, banget ya Kak kalau ada yang komen, wah tinggi kali mimpimu, nanti biarin jatuh sakit. aja. Iya, Jangan nah sampai itu, berpikir gitu ya Kak. iya, dan itu dan itulah yang menjadikan mental block dari orang-orang kita ya. Padahal kita Muslim kan diajarkan yakin sama Allah, yakin dulu sama Allah. Dan nah ini satu lagi tipsnya, satu lagi tipsnya jangan malu menitip doa sama orang. Iya. Nah kan kadang-kadang kita kan malu tuh ya. Kadang kita malu doain ya supaya aku cepat hamil bisa dapat momongan. Kadang-kadang kita malu gitu ya. Tapi nggak apa-apa karena kita nggak pernah tahu dari doa siapa Allah kabulkan. Ya, mungkin kalau dari kita mungkin masih ada terhambat oleh dosa-dosa kita kan. Nah, bisa jadi diijabah dari lisannya orang. Doa-doa orang. Ya, ya. Doa-doa orang yang melalui kita. Jadi kalau saya, ya itu tadi, saya orang yang, itu tadi kayaknya di Ami tuh, Ami, kayak yang bilang tadi, yang katanya, ketinggian lu, minta doa umroh, kerjaan lu aja masih ini, gitu kan ya. Tapi itu salah. Kayak masyarakat plus 62 yang gitu Kak, suka jatuhin mimpi temennya, saudaranya ya kan? Iya, benar. Iya benar-benar. Sebentar lagi azan. Di sini udah azan. Kita beda waktu 1 jam Ami sama Kak Uza. Gimana? Kita beda waktu 1 jam sama Kak Uza. Oh iya Kak. Iya. Sama Mekah 4 jam. Sama siapa? Sama Mekah. Oh iya. Kangen ya, kangen ya. Kangen pas. Kami pikir sama Mustafa Kakak bilang. Ustadz Mustafa. Ustadz Mustafa. Kita kangen sama Ustadz Mustafa. Sekarang yang berhubungan dengan umroh nih, ustadznya, mutawifnya ya kan? Boleh, nanti kita sekali-sekali bikin live ya bareng Ustadz mungkin yang lagi ada di sana, jadi bisa langsung live report keadaan Makkah dan Madinah ya, Mi. Ya, benar. Oke, sebagai penutup nih, kira-kira dari Oza apa pesan untuk para sebentar lagi azan. Ya. Bentar lagi, dikit lagi azan selesai. Oke. Oh iya, lagi azan. Mana mau Oke sayang, buka sendiri bisa? Oh, good job. Dekat masjid soalnya. Iya, benar-benar. Bangunin Abi, Mak. Bangunin Abi. Azan. Sebentar, Nak. Udah bangun Abinya? Oke. Oke. Apa ya? Nah, ini kan kita dari Safanisa Rizky ya. Salah satu travel umroh terakreditasi A. Insya Allah kalau berangkat dengan Safanisa Rizky, insya Allah pelayanannya terbaik, Insya Allah. harga termurah. Nah, sekarang orang takut untuk umroh karena pandemi, ya kan? Karena pandemi dalam artian enggak lah, kan di sana juga banyak karantinanya, repot di sananya seperti apa gitu. Nah, kalau menurut aku pandemi itu nikmat banget kalau ke sana. Karena yang biasanya berdesak-desakan, yang biasanya kita ibadahnya disikut-sikut sama yang tinggi-tinggi itu kan, diinjak-injak gitu kan kakinya gitu kan ya, yang menguras emosi ya kan. Nah, dan ternyata di sana tuh nikmat banget karena memang sepi banget. Bukan berarti tidak dibuka, tapi sepi banget. Nah, masalahnya sekarang lagi
tutup lagi. Iya. Ditutup lagi. Tapi jangan khawatir. Kalau menurut saya mending dipersiapkan kalau memang udah niat ke sana, dipersiapkan dari sekarang. Jadi kapan nanti buka, tinggal langsung cus berangkat terbang, ya kan? Dan semuanya sudah diurus-urus. Jadi jangan menunggu kapan corona berakhir, ya. Karena kita nggak pernah tahu corona duluan yang berakhir atau kita yang berakhir. Nauzubillah. Iya, jadi teman-teman ini yang Mbak Ami di Pekanbaru, Mbak Rati di Rengat, Insya Allah Manado ya, Manado nanti kita syiar bareng juga walaupun dari jauh, karena di sini walaupun minoritas Muslimnya, tapi Alhamdulillah komunitasnya juga lumayan bagus dan yang rindu ke sana Insya Allah rame. Mudah-mudahan kita nanti bisa syiar sama-sama untuk rindu Baitullahnya. Intinya jangan nunggu kapan corona selesai untuk ke sana. Karena semua aman kok di sana. Oh iya, kebetulan barusan Dan pulang ya, Januari kemarin ya. Januari, dan Alhamdulillah sampai di Indonesia ternyata langsung di lockdown lagi. Iya. Kalau sempat kemarin, kan kemarin itu rencana Maret kan ya. Apa Februari, rencananya Maret apa Februari gitu kan ya. Tapi kok hatinya kok pengennya tuh Januari gitu loh. Pengennya Januari, pengen segera banget gitu kan. Yang walaupun waktu itu dana yang ke sana tuh pas-pasan awalnya tuh. Karena kita mempersiapkan dananya yang standar sebelum corona kan ya. Dan ternyata kan untuk corona ini kan memang budgetnya ada kenaikan sekitar 30-40%. Karena harus karantina, harus swab berkali-kali dan lain sebagainya. Tapi Alhamdulillah semua dimudahkan. Yaitu tadi niatnya dulu diperkuat. Jangan pikirkan itu dari mana uangnya, karena dari 0 rupiah pun kita bisa ke sana sebenarnya. Kalau Seperti Allah itu. yang undang. Kalau Ya, kalau Baitullah Allah yang rindu rindu sama insya Allah. kita. Iya, benar. Kalau Nah, rindu. Nah, ada tipsnya lagi nih, bagaimana caranya, yaitu tadi, bisa jadi kita dirindukan oleh Baitullah tadi itu. Dan ini tipsnya Mbak Ratih nih yang kasih nih. Tapi Alhamdulillah saya praktekkan betul-betul ya kayak kita terpanggil ke sana. Boleh ya kita share ya Mbak Rati ya? boleh silahkan biar lebih banyak. Jadi tipsnya bagaimana bisa dirindukan dan sama-sama saling tarik-menarik rindunya ya. Setiap habis sholat bertalbiyah. Oke. Setiap habis sholat bertalbiyahlah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarikalah. Baca itu minimal, kalau saya yang saya lakukan minimal 7 kali setelah sholat. Oke. 5 waktu. Setelah 7 kali 5 waktu, jadi seolah-olah kita udah sampai di sana tuh. Itu kan kita baca Pas tawaf. udah mau sampai di sana kan, pas tawaf pas mau sampai di sana gitu. Jadi sebanyak-banyaknya kita berucap itu di sana gitu kan ya. Nah, kita bacanya dari sini. Belum sampai di sana kita seolah-olah sudah di sana. Dan baca berulang-ulang. Kalau saya 7 kali minimal, kalau bisa lebihkan dalam berbagai kegiatan. Jadi seperti berzikir dengan talbiyah itu. Insya Allah Allah akan mudahkan. Makasih ya Mbak Rati udah kasih tipsnya. Iya, kita kan nggak apa-apa ya, kita berbagi ya, berbagi tips, berbagi ilmunya. Dan ternyata itu kekuatan itu yang membuat yang tarik menarik tadi antara kita ke sana. Jadi memang ada bertalbiyahlah sebanyak-banyaknya. Ada tarik menarik terutama habis sholat ya. Insya Allah. Oke, mungkin dari Mbak Ami ada yang mau disampaikan nih. Mbak Ami jaringannya. Yang mau umroh? Iya, yang mau umroh Pekanbaru boleh Mbak Ami. Boleh langsung. Yang dari Rengat boleh Mbak Rati. Ya, kantor kita di Pekanbaru di mana? Indonesia Timur boleh sama saya. Ya, karena insya Allah kalau Indonesia Timur nanti kita startnya di Jakarta ya. Jakarta. Biar nggak terlalu banyak
eh, ininya ya. Karena memang kalau yang dari Manado langsung ke Jedahnya belum ada kayaknya, belum internasional. Iya. Nanti next kalau seandainya memang ada penerbangannya, terus bisa rame-rame dari sini, mungkin bisa suatu saat. Insya Allah Allah mudahkan. Oke, berarti intinya sekarang walaupun kita di mana berada, kita bisa menjangkau Safanisa Rizky ya untuk di Pekanbaru, untuk Benar, di Aceh juga kita ada, bahkan kita sudah melebarkan sayap sampai ke Indonesia Timur ya Kak. benar sekali, benar sekali. Dan kita memang mohon maaf, kita belum ada memfasilitasi dengan pembiayaan karena memang dari kita sendiri belum sesuai ininya, apa sih istilahnya tuh, visi misi atau apa sih namanya, Benar-benar. Ya, mungkin belum bisa ya, karena memang kenapa Mbak Rati? mungkin bisa digantikan dengan cara menabung ya. Ya, dengan cara menabung. Jadi kita memang tidak pakai pembiayaan sama sekali. Mungkin kalau yang travel umroh lain, dia mengutamakan berhutang. Kalau saya berhutang bilangnya kan ya, berhutang untuk ke sana jangan. Karena memang Allah akan memanggil orang yang dipanggil tadi. Kan ke sana bila mampu ya. Jika mampu. Dan sebenarnya kita semua mampu. Kita semua mampu. Karena kemampuan itu hanya Allah yang mengukur. Jadi konsep mampu di sini betul-betul kita mintanya sama Allah. Ya itu tadi banyak kok yang dari tukang sayur yang pergi ke sana dengan 0 rupiah, dengan apa, dengan berbagai cara Allah lakukan gitu kan ya. Allah mudahkan dengan banyak cara. Jadi jangan ragu dengan kekuatan Allah. Yang penting kuatkan dulu niatnya. Kuatkan dulu niatnya, Allah kasih. Nah, kalau kita belum ada pembiayaan karena memang belum satu apa namanya itu Mbak Rati di dalam hati. Sesuai lah ya. Iya, belum sesuai lah dengan apa kan kita ke sana itu betul-betul pengennya mendapat ridha Allah gitu ya. Jangan sampai hanya ada sedikit kesalahan yang kita lakukan, Allah malah menjadikan itu sesuatu yang sia-sia. Wallahu a'lam. Iya. Oke, Mbak Uza. Nanti kapan-kapan kita ngobrol ya dengan yang berbeda, tapi tetap judulnya Siar Baitullah. Siar Baitullah. Alhamdulillah nih banyak yang bergabung nih, kita sapa yuk. Ada Giska Sari. Boleh. Ada Giska Sari, ada Mojor, ada Noni, Albert Goveri, Lexinta, Budi Nurdiansah, Wiwi Novaliza. Ini Mbak Wiwi nih. Mbak Wiwi juga salah satu travel kita ya. Mudah-mudahan bisa kembali lagi bersama-sama nih Mbak Wiwi dari Pekanbaru ini. Iya, Mbak Yulika, ada Andri Purwanto, ini adekku dari Pontianak, ada Fahmi Fahru Rozi, ini Mas Fahmi juga dari Pekanbaru, ini kenal nih saya nih, salah satu distributor travel juga di Ariza Travel. Mudah-mudahan bisa menjadi keluarga besar PT Safanisa Rizky ya, yang insya Allah bisa. Hanya domestik, menangani penerbangan domestik internasional, nggak ada katanya. Mulai sekarang yuk, bisa yuk kita mulai mengajak teman-teman kita untuk umroh, karena kita tidak hanya memfasilitasi perjalanan mereka, mudah-mudahan juga kita kecipratan dengan pahala. Karena sudah memfasilitasi, sudah siar teman-teman untuk bisa sampai ke itu. Amin. Ada Mbak Syarifah Ferita, aduh, artisnya Riau, Masya Allah. Terima kasih sudah menonton Mbak Syarifah. Ini penyanyi, suaranya merdu sekali, apalagi kalau udah salawatan. Aduh, iya. Terus ada Rizal, Rizal ini juga saudara saya ini. Terima kasih sudah bergabung. Ada Edo Arman, ada Putri Ut 2, ada Priyanitri Megasari, terus ada Yendri Tarda, banyak. Jadi, alhamdulillah sudah nonton. Kalau nggak salah, Ibu Yendrita Arda ini salah satu calon jemaah saya, Mbak Uza. Oh, Masya Allah. Ya. Untuk keberangkatan Februari ini, sebenarnya kan kita sedang persiapan. Rencananya Februari ya.
Oh, kita sedang persiapan, udah mau nyusun koper sebenarnya untuk keberangkatan 27 Februari ini. Cuman kadarullah masih Kadarullah. disuruh untuk Merindu. berdoanya lebih banyak. Iya. Benar. Untuk Ya. merindu. Merindu. Serindu-rindunya. Serindu-rindunya untuk ke sana. Mbak Saripah ini salah satu suaminya anggota dewan di DPR RI. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa berangkat umrohnya dengan Safanisa Rizky. Amin. Ya, mana tahu Iya teman-teman kan? ini juga ada mau bergabung bersama kami untuk Syiar Baitullah, untuk mana tahu 1 tahun sekali tuh pengen mengabdi sama masyarakat, pengen jadi apa ya, kayak fasilitator umroh, jadi pelayan jamaah, karena menurut saya itu ibadah jadi pelayan jamaah. Benar. Mungkin teman-teman Mbak Oza bisa menanyakan seperti apa prosedurnya melalui Mbak Oza. Kalau di daerah Riau boleh tanya ke saya atau ke Mbak Ami. Sama. Iya, benar. Okay. Insya Allah, ya itu kita mengedepankan syariahnya dulu ya. Kalau seandainya banyak travel umroh di sana yang memudahkan jamaahnya dengan katakanlah dengan pembiayaan terus berhutang ke sana seperti itu, kita belum. Tapi kita akan mencoba untuk ngasih tips-tips bagaimana kita ke sana itu betul-betul mengandalkan lillah, ya, betul-betul mengandalkan semua Allah yang atur. Pulang kita tidak perlu memikirkan hutang, malah Allah akan kasih gantinya berlipat-lipat. Kalau saya bilang begitu. Jadi kita akan kasih tipsnya, karena betul-betul kadang-kadang kita itu ya itu tadi nggak tahu memulainya dari mana, menguatkan niat tadi seperti apa, terus merayu Allah seperti apa gitu kan ya. Bukan berarti kita semua udah ini ya, cuman yang saya dapatkan ilmu, yang saya dapatkan dari teman-teman, dari komunitas-komunitas yang ini, alhamdulillah dipraktekkan sedikit demi sedikit. Alhamdulillah, yaitu Allah mudahkan segala sesuatunya. Bukan berarti kita yang udah ini banget gitu kan, tidak Allah alam, dan betul-betul ini bukan berniat untuk sebagai sebuah kesombongan, tapi ilmu yang sedikit ini berusaha untuk saya berikan kepada teman-teman semua supaya kalaulah ada sedikit ini dapat didapatkan hikmahnya, manfaatnya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ada nilai ibadah buat saya. Tapi kalau memang ini dalam artian salah, tolong dibuang jauh-jauh dan mohon dimaafkan. Karena saya juga manusia biasa dan tidak sedikit pun berniat untuk sombong atau ria atau yang lain sebagainya. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita ya, dengan selalu menganggap orang-orang yang berusaha untuk berbuat baik adalah sesuatu yang baik gitu. Seperti itu. Karena memang kita niatnya merubah stigma teman-teman kalau yang pergi ke tanah suci itu adalah orang-orang yang tua. Makanya kita tuh merelakan diri ya untuk nyemplung di sini, biar teman-teman ngerasa nyaman. Mungkin ya teman-teman yang muda, milenial merasa nyaman. Iya. Seperti ada teman berangkatnya. Halo. Benar. Jangan tua-tua semua kan. Iya. Nanti yang kesana kan tua-tua semua gitu, yang udah menunggu mati. Astagfirullah. Iya. Ini ada Irsan. Enggak, sayang. Ada Irsan nih. Irsan ini kayaknya teman SMA aku. Assalamualaikum Irsan. Dan sepertinya Irsan ini sedang menunggu kayak waiting list ibadah haji kalau nggak salah. Aku sempat lihat di postingannya beliau manasik. Iya Irsan, gimana Irsan? Masih menunggu ya untuk haji, kayaknya udah daftar haji dan sudah ada panggilan. Cuma masih terkendala di pandemi ya. Haji juga belum buka. Mudah-mudahan tahun ini buka. Insya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan berpositif feeling, selalu berpositif feeling sama Allah. Apapun Allah akan memberikan yang terbaik waktunya. Yuk teman-teman, yuk yang masih muda, masih di bawah 50 tahun, yuk nggak usah takut lagi buat ibadah umroh. Ada kami bertiga. Iya. Yang tadi yang terpending,
Yang terpenting pertanyaannya, adakah kejadian-kejadian yang menakutkan di sana? Alhamdulillah tidak. Oh iya, tidak ada ya. Aku pindah tempat. Alhamdulillah. Asal banyak-banyak istighfar. Iya, itulah Asal kuncinya banyak-banyak sebenarnya. istighfar. Benar banget. Karena sampai di sana itu Allah memang menguji hati kita yang betul-betul sudah kesananya itu betul-betul ikhlas atau enggak. Jadi ada kisahnya salah satu jamaah dari mungkin bukan Safanisa Rizky, dari teman saya yang biasa ini, dia bercerita ketika mau berangkat semua sudah beres, sudah di bandara. Nah, hatinya masih memikirkan dunia. Dan artinya itu begini, dia masih memikirkan waktu itu apa namanya, panen ikannya yang harus dipanen. Kalau enggak itu ikannya mungkin ya ke apa namanya, ketuaan atau kebesaran yang mungkin gagal panen lah gitu kalau jualnya akan ini. Itu yang dia pikirkan. Jadi sampai di bandara itu nauzubillah, akhirnya gagal berangkat. Karena apa? Kakinya nggak bisa bergerak sama sekali. Karena dia masih memikirkan dunia. Karena kalau ke sana itu kan kita betul-betul jihad ya. Iya. Seperti yang berangkat di pandemi kemarin itu. Orang semua takut dengan pandemi. Orang semua takut dengan corona. Tapi Masya Allah, orang-orang yang berniat memang ke sana itu siap mati. Dalam artian pulang-pulang kena corona pun nggak masalah gitu. Betul-betul jihad kalau menurut saya. Dan di Al-Quran kan juga dinyatakan bahwasanya jihadnya perempuan adalah umroh dan haji. Iya. Itu jihadnya kita wanita. Ini juga kan menurutku ibadah haji dan umroh ini salah satu ibadah yang paling kompleks. Kita ibadahnya ibadah fisik, terus harta juga kan. Ya. Ya. Sedekah ekstrim. Nah, ibadah fisik, ibadah harta, jadi memang kompleks untuk ibadahnya di haji dan umroh ini. Dan mungkin nih dari kita sudah daftar haji, cuman kan waiting list untuk Indonesia sendiri itu sampai 20 tahun ya, 15 sampai 20 tahun. Nah, nggak ada. Dan jangan pikirkan 20 tahunnya, karena kali-kali Allah itu bisa lebih cepat. Ya, kalau Allah memudahkan, banyak caranya. Ketika akhirnya di tahun kelima dia sudah berangkat, di tahun keberapa dia udah berangkat, walaupun waiting listnya sebenarnya 20 tahun. Ya. Jadi yakinlah dengan ketetapan Allah, ya kan. Yang penting ya itu tadi, kita mempersiapkan diri dulu. Kita mempersiapkan diri dulu, walaupun itu 20 tahun waiting listnya, ketika Allah mudahkan di 5 tahun, ada aja kan caranya untuk melompat melompat supaya bisa segera ke sana, seperti itu. Dan banyak nih Mbak Uza dari jamaahku yang dia tuh emang udah daftar haji, cuman karena waiting listnya tuh masih lama, dia umroh aja dulu, katanya seperti ini. Nanti kayak umroh ini kayak latihan, jadi begitu haji dia sudah tidak kaget lagi, dia sudah tahu lokasinya, sudah pernah merasakan juga. Jadi kayak walaupun kita sudah mendaftar haji, kalau ada dikasih rezeki berlebih boleh untuk umroh dulu ya kayaknya. Memang diwajibkan kan memang sekali gitu kan ya, tapi Allah kan juga menyatakan di Al-Quran yang lainnya, antara umroh yang satu dengan umroh yang lain itu adalah untuk penghabusan dosa. Kita kan setiap hari melakukan dosa, ya kan? Jadi kalau memang dalam setahun bisa 2 kali berangkat, terus atau dalam sekali setahun bisa berangkat, ya lebih baik juga. Memang sih yang wajibnya hanya sekali gitu. Tapi kalau memang kita ke sana bisa berangkat, terus bisa bertaubat lagi, pulang-pulang insya Allah rezekinya lagi dilipat gandakan terus sama Allah. Karena kan di sana sedekah ekstrim tadi ya, yang namanya sedekah Allah akan ganti berlipat-lipat sepulangnya itu insya Allah. Sebenarnya tuh yang paling ini, aku tuh tidak pernah menemukan tempat yang daya magnetnya begitu kuat
seperti Mekah dan Madinah. Kalau misalnya nih kita pergi ke Bali ya, atau kita pergi ke Adik Thailand, sama Abib pergi jajan. Oke. Kamu berani di sini. Oke, Umi berani di sini sendiri. oh, berani. Dia Umi berani memastikan sendiri di emaknya rumah. berani ya. Jadi kalau Adik kita sama Abi mau pergi jajan. Umi berani sendiri di rumah? berani. Berani. Jadi kalau kayak kita misalnya ke Danau Masya Toba Allah. gitu ya, atau tempat manapun rasanya sekali cukup ya. Bener nggak? Cukup. Ya Benar-benar. udah, yang penting kita udah tahu ya tempatnya. Oh, Danau Toba seperti Ya, itu. Nanti pasti lanjut ke next destination, misalnya ke ya, Labuan Bajo atau berpindah. ya. Tapi ngerasain Ke nggak sih? Bali Iya, atau ke, iya. Kalau ngerasain ke, nggak perbedaannya kalau kita benar. kali menginjakkan kaki di itu di Makkah atau Madinah. Benar banget. Saya, Kangen. ya, saya Indonesia karena memang basically travel ya. Travel Indonesia itu sudah terkelilingi lah. Papua itu sudah sampai. Manado apalagi sekarang lagi di Manado gitu kan ya. Bali yang lain-lain tuh ya itu kita penasarannya cuma sekali. Oh, pernah ke Manado? Pernah. Pernah ke Raja Ampat? Pernah. Pernah ke Bali? Pernah gitu kan ya. Dalam artian udah sekali aja cukup gitu. Tapi kalau ke sana itu ya pengennya berkali-kali karena memang Masya Allah hati itu dan semua permasalahan dunia itu bisa kita kadukan. Habis Memang di setiap hari kita berdoa sih ya, memang berdoa, tapi kok rasanya itu beda. rasa dekat ya. Iya, rasa dekat. Dan beda rasanya gitu loh ketika kita berada di depan Baitullah atau di Raudhah, di depan makam Nabi Muhammad SAW gitu kan ya. Itu beda auranya. Betul-betul tuh kita ngadunya itu eh, rasanya tuh Allah sudah dekat dengan kita. Iya, masalahmu udah insya Allah selesai, begitu nama dia. Bener banget, bener banget, Kak. Gimana, Aku Mi? sama kan, Kenapa? Kak. Waktu yang kita kan biasa gini ya, itinerary kita itu sampai di Madinah malam gitu kan, terus kan besok paginya tuh ke Raudhah kan. Nah, jadi udah dengar hadis kan kalau di Raudhah itu termasuk tempat yang diijabah doanya karena tamannya dari taman surga kan gitu. Sebelum ke Raudhah nih udah pikir-pikir nih, udah di list nih Kak di pikiran kan. Mau doa ini, Mau doa jodoh, mau doa pokoknya semua sampai udah di di sana list gitu kan gimana? Kak. Terus ketibanya waktu ngantri pas mau masuk kan tuh ngantri gantian kan di gerbang itu. Waduh, yang lain-lain kanan kiri assalamualaikum, assalamualaikum ya Rasulullah. Waduh, nggak Udah bisa nangis lagi ya? dengan kata-kata. Doa tuh buyar. Udah nangis ya? Bener-bener. Dan nangis aja. Bahkan yang tulisan ukiran Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dinding itu Kak, mau pintu masuknya itu, aduh kok perasaan udah ketemu, Deket mau ya? ketemu gitu loh Kak, ya mau ketemu sama Rasulullah secara langsung. Nggak bisa diungkapkan lah dengan kata-kata, rasain aja Itulah sendiri. yang bikin Nah, merindu itulah. ya ke sana ya. Pengen lagi ya. Jadi memang ketika di Raudhah itu kan aku juga ngerasain rindu sama seseorang yang bahkan kita belum pernah ketemu. Kita belum pernah ketemu kan? Tapi kok rindu gitu loh. Itu adalah Benar. makanya aku tuh yang ajaib di Raudhah itu. Rindu dengan seseorang yang sebelumnya kita nggak pernah ketemu. Biasanya kalau timbul rindu itu misalnya aku ketemu sama Mbak Oza, terus kita berpisah, terus jadi rindu kan? Biasa tuh emak-emak tuh sambil ngomong udah langsung kabur. Nah, kalau di sana justru kayak yang Ami bilang, udah siapin nih nanti mau doa ini, doa itu. Sampai sana udah 11 cuma nangis doang. Tapi jangan khawatir, semua doa di tanah haram walaupun tidak disampaikan pas di depannya Raudhah, insya Allah diijabah. Makanya di tanah haram itu apapun pikiran, apapun ucapan bernilai doa lah. Nah itu triknya.
banyak-banyak istighfar. Kalau nggak banyak-banyak istighfar ya itu. Karena apapun pikiran kita yang terlintas itu dibayar tunai sama Allah di sana. Contohnya nih, Kakeknya suruh kalau kita bertiga berangkat bareng. nah contohnya nih ada teman saya yang satu grup sama saya kemarin. Jadi kan ceritanya yang keberangkatan di bulan Desember lalu itu kan mereka pulangnya ketiban ini lockdown 4 hari. Akhirnya mereka ketambahan 4 hari di sana. Tapi alhamdulillah tidak ada penambahan biaya sama sekali karena memang itu adalah fasilitas dari kerajaannya ya. Jadi tidak ada penambahan sama sekali lockdown. Jadi ada ketambahan. Jadi itu teman saya yang satu grup sama saya itu, dia hanya cuma bilang begini, karena dapat cerita begitu, dia cuma bilang begini, aduh ya Allah, enaknya ya yang kemarin itu mereka bisa lama-lama di sini. Bless lah. Kisahnya begitu, lama-lama di sini. Padahal akhirnya setelah di swab, dia hasil awal swabnya negatif. Maksudnya itu garisnya cuman 2, kan yang antigen kan 3 garis kan ya. Kalau 1 atau 2 itu masih oke. Kalau 3 itu yang positif gitu. Nah dia awalnya 1 udah keluar. Yang reaktif itu kan 2. Gimana? Pokoknya tuh intinya kita sudah ketika selesai diperbolehkan keluar, dia sempat keluar. Kita sempat tuh ke yang Masjid Bilal ya kalau nggak salah ya. Sempat kita yang udah keluar, terus dia dijemput sama tim medis. Hanya gara-gara hasil swabnya itu abu-abu. Masya Allah ya. Padahal dia hanya bilang, ya Allah enaknya yang rombongan kemarin itu bisa lama-lama di sini ya. Coba kita juga bisa lama-lama di sini. Itu kuncinya. Langsung bayar tunai sama Allah. Akhirnya dia 20 hari di sana karena harus karantina 14 hari. Cuma keceplosan ya. Keceplosan. Iya, itu teman saya. Jadi dia sendiri sebenarnya tidak khawatir, cuma keluarganya yang di Indonesia yang khawatir sekali kondisinya di mana sekarang di sana gitu kan ya. Padahal dia baik-baik aja gitu loh. Dan kondisi yang ya mungkin ya itu abu-abu, cuman abu-abu dia garisnya. Akhirnya dia ketambahan 14 hari wajib karantina. Jadi walaupun kita di sana karantina, tapi karena memang hotelnya di depan Masjid Nabawi banget ya yang di di Madinah. Jadi seolah-olah kita bisa berjamaah di sana karena suara azan, suara imam baca sholatnya juga itu kedengeran dari kamar. Jadi ya itu akhirnya bisa berlama-lama di sana sampai 20 harian baru bisa pulang. Nah, seperti itu kisahnya. Jadi memang apapun pikiran kita di sana itu, doa kita di sana itu dibayar tunai. Makanya dan mungkin ini yang harusnya kemarin Ami gini ya Kak doanya, ya Allah jodoh sekarang saat ini. Nanti dapat orang Mekah. Biar dibayar tunai. Iya, tapi itu makanya sebenarnya yang pertanyaan Mbak Rati tadi yang katanya itu ada nggak kejadian-kejadian aneh gitu kan ya? Ketika bisa jadi banyak kejadian aneh yang kita akan ketemu di sana ketika kita tidak memindsetkan pola pikir kita sebelum ke sana, menyadari karena kan semua berdasarkan kebiasaan kan. Amin. Kalau kebiasaan kita di kehidupan sehari-hari itu kebiasaannya memprotes orang, kebiasaannya menjulitin orang, tetap di sana muncul seperti itu karena memang terpola di dalam ininya. Nah makanya di sana itu kita harus sadar betul semua perkataan, pikiran itu harus yang positif-positif. Kalau enggak ya itu Allah bayar tunai. Sebenarnya itu kuncinya. Allah bayar tunai apa yang ada di pikiran kita. Nah, sehingga yang kebiasaan di daerah itu dibayar tunai di sana. Ya, nah itu insya Allah kalau di PT Safwan Nisa Rizki kita edukasi sampai hal-hal begitu loh Mbak Uza. Kita kayak ngasih tahu jamaah
apa-apa saja yang harus dilakukan, karena kan tidak hanya ibadah wajib, kita kan bisa menuai pahala dari banyak ibadah di sana. Mungkin sebagian teman-teman belum ilmunya tidak begitu komplit. Nah, kita ngajarin sampai sedetail itu, bagaimana ketika sampai di sana. Jadi memang kita bukan cuman kita jual nih paket umroh, yuk umroh sama Safanisa. Habis itu sampai di sana ya udah terserah lu mau ngapain. Kita nggak kayak gitu. Nah, kita memang dari mereka sebelum berangkat kita persiapkan mereka soal ibadahnya juga, terus untuk sehari-harinya juga. Ketika di sana kita dampingi full, kita memang jagain, kita selalu ingatkan, dan alhamdulillah ketika pulang silaturahmi kita juga tetap terjaga seperti itu. Jadi kita nggak cuma jual produk, ya udah nih kita jual nih paket harus closing satu bus, enggak kayak gitu. Kita memang benar-benar dari hati memfasilitasi teman-teman untuk beribadah. Mbak Rati mungkin bisa di-sharingkan. Ini kan mungkin ada beberapa teman-teman yang lagi nonton ini, bisa di-sharingkan biaya budgetnya Safari Sanes Rizky itu berapa sih di masa pandemi, dan hotelnya itu dari hotelnya jauh nggak dari Masjidil Haram atau Nabawi gitu. Mungkin bisa diceritain. Boleh. Nah, buat teman-teman nih yang mungkin ada ketertarikan untuk ibadah umroh di masa pandemi, itu biayanya sekitar, sebentar, ini Ami minta gabung lagi, sekitar 28,5 juta. Itu kita startingnya Medan. Pekanbaru. Medan. Iya. Tapi itu Medan. sudah Pekanbaru ya? Sudah biaya dari Pekanbaru ya? Iya, biaya dari Pekanbaru sampai nanti ke Pekanbaru. Tidak ada tambahan lagi? Insya Allah nggak ada. Cuman karena pandemi ya Mia, sekarang ini pandemi, kita tidak bisa menetapkan biayanya fix segitu, karena dari Saudi sendiri itu suka nanti tiba-tiba ada penambahan. Kayak sekarang PCR ya Mi, PCR tidak ditanggung lagi sama kerajaan ya Mia. Info-infonya sih. Setelah karantina, oh iya PCR di sana Kak, swab di sana kemarin. Nah, itu kalau termasuk kayak karantina sesudah kepulangan Kak, awal-awal buka kemarin kan yang untuk pandemi ini karantina tuh ditanggung pemerintah Indonesia setelah kepulangan. Nah, ini dengar-dengar enggak lagi Kak. Iya. Oh iya. Sama kayak aku kemarin pulang, jadi itu aturannya memang berbeda-beda. Jadi yang waktu keberangkatan di bulan November dan Desember, itu dia tidak ketepatan ada karantina wajib 5 hari sampai di Indonesia. Jadi tidak ada ketepatan itu gitu. Nah sekarang menjelang akhir tahun kemarin, itu diberikan wajib karantina 5 hari sesampai di Indonesia. Nah itu sebenarnya tidak di-cover. Tapi ada penambahan biaya. Kalau kayak aku kemarin itu sekitar 500.000 5 harinya. 500.000 5 harinya. Dan itu menurut aku lebih baik. Karena kalau tidak dikarantina di sana, kadang-kadang kita masih was-was kan ya bawa virusnya ke rumah langsung. Pastinya kalau sudah sampai di rumah, kita nggak bisa menahan diri itu untuk tidak memeluk anak-anak, suami, dan keluarga gitu kan ya. Tapi ketika adanya kebijakan dari pemerintah harus wajib 5 hari ini, itu menurut aku terbaik. Sehingga minimal kita udah bersih-bersih dulu, baru bisa langsung ketemu dengan keluarga. Seperti itu. Iya. Nah, berarti itu 28,5 belum include yang 5 hari ya Mbak Rati ya? Belum ya. Yang kalau seandainya kedapatan aturannya harus karantina 5 hari, berarti harus ketambahan lagi ya. Adek. Benar. Kecilin dong, ya. Jadi emang belum termasuk itu Kak. Terus dengar-dengar ada swab sampai di Indonesia, di karantina lagi 5 hari, setelah karantina di swab lagi. Iya, di swab. Iya, memang. Jadi ya, 2 kali ya, Mbak Uza? 2 kali swab. Ya. Ketika sampai hari berikutnya kita sampai istirahat dulu, besoknya swab, terus karantina, terus hari ke-4 di swab lagi.
Oke. Baru hari kelimanya boleh pulang. Seperti itu. Dan itu lebih aman menurut aku. Dan swab itu nggak sakit loh. Oh Nggak iya, yang kayak kata orang-orang, aduh gitu sakit banget. Nggak, asal relax dan asal ya relax aja sih. Dan akan betul-betul. Jadi jangan takut di swab. jangan takut di swab, jangan takut umroh. Apa itu, Bu? Jadi sebegitu banyak apa ya dibilang Kak, Dibeliin jajan. Masya Allah. Jadi sebegitu banyaknya peraturan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, udah jelas lah ya yang bisa berangkat di pandemi ini yang terpilih di antara yang terpilih. Double terpilihnya ya kan. Benar. Bisa jadi Ya, itu juga tadi. pahalanya double lagi di antara Insya yang Allah. kalau saya berangkat umroh biasa mungkin ya Kak ya. Masya Allah ya, Masya Allah. Insya Allah. Karena itu tadi saya bilang jihad. Dan ya itu apa namanya, kita siap mati. Pulang-pulang itu apapun resiko betul-betul. Tapi alhamdulillah yang serombongan dengan saya kemarin itu tidak ada yang tidak ada yang beresiko COVID gitu ya. Alhamdulillah sehat semua. Walaupun kemarin sempat ya tertahan di sana itu ada 6 orang yang positif, tapi mereka yang seperti OTG, tidak yang punya masalah kesehatan yang ini. Karena dia 2 orang sekamar, jadinya ketahan 12 orang jadinya kan. 12 orang harus teman sekamarnya terkorbankan juga untuk di sana. Tapi ya itu mereka malah bersyukur bisa lama-lama di sana. Dan umrohnya tetap bisa terlaksana setelah 14 hari karantina, mereka langsung melanjutkan ibadah umroh, langsung bisa pulang juga. Jadi nggak ada masalah apa-apa, insya Allah. Boleh nih ya, kayaknya kita buat nanti komunitas milenial umroh ya. Karena boleh banget. Kalau untuk komunitas karena kalau untuk komunitas duniawi ini kayaknya kita nggak bakal bisa bersaing, sudah terlalu banyak ya kan. Iya. Iya, karena sebenarnya menurutku gimana ya? Walaupun kita punya segalanya nih sekarang, kalau nggak diisi dengan sisi spiritual tuh kayak kosong aja gitu jiwanya. Benar banget. Ya, benar kan? banget. Ya, benar banget. Makanya kalau nanti kita bisa via Zoom mungkin untuk teman-teman di daerah lain kalau tidak bisa berkumpul bersama. Jadi Senin sampai Jumat rasanya cukup ya kita ngejar dunia ya 5 hari ya. Iya boleh. Mau dong Sabtu atau Minggu kita bikin, ayo dong kita isi nih kekosongan jiwa kita. Kekosongan hati. Iya, karena sebenarnya penyebab galau-galau anak sekarang sering ya. Milenial sekarang ngomongnya apa sih? Galau. Terus ya kayak gitulah hal-hal yang itu sebenarnya karena jiwanya kosong. Jiwa. Ya, sebenarnya penyebab galau itu banyak. Ya, dunia sih ya. Satu, kalau kita ibu-ibu, tingkah laku anak, menghadapin anak yang mulai-mulai agak puber-puber sedikit. Galau. Terus kita yang menghadapinnya pakai teriak-teriakan terus gitu kan ya. Galau. Suami, belum galau. Lagi ngadepin suami, galau. Kok sifatnya begini banget. Kok ininya ini banget gitu kan ya, galau. Nah kayak seumuran Ami, aduh kapan nikahnya, aduh bosan ditanyain kapan nikah terus galau lagi. Terus yang baru-baru menikah, yang belum dikasih momongan, galau lagi ditanyain terus gitu kan ya, kok nggak dikasih momongan gitu kan ya. Terus apalagi banyak banget sebenarnya yang masalah-masalah hidup itu yang bikin kita galau. Tapi kalau kita tidak menemukan teman-teman yang bisa saling mengingatkan, yang saling mengasih energi positif, ya, itu bisa-bisa galaunya berkelanjutan, nggak selesai-selesai. Jadi galau akut. Ya, galau akut. Penyebab galau itu karena kita masih menaruh harapan kepada manusia, kan? Betul.
Kita tuh Betul masih sekali. menaruh harapan kepada manusia. Galau sama suami kita. Mm-mm. Kita masih menaruh harapan suami sesuai dengan ekspektasi kita. Galau sama anak. Benar, Kita benar. berharap anak kita bisa duduk, Nurut diam, sama kita. nurut sama kita. Kita kan menaruh Heeh. ekspektasi. Padahal sebenarnya kalau semuanya kita ya udah, ini tuh Allah deh yang punya kuasa, Allah yang punya rencana, semuanya udah Mm-mm. bless pleng aja udah. Iya. Makanya ada trik-triknya. Enak ya kalau seandainya, saya langsung bilang, oh enak ya kalau seandainya kita nanti bisa punya komunitas yang bisa seperti itu, sehingga kita milenial yang ibu-ibu muda, mamut-mamut begini, terus yang calon-calon mamut kayak Mbak Ami ini bisa punya komunitas yang saling mengingatkan, saling menguatkan gitu kan ya. Karena jujur aja Enak nih ya kayaknya. Mbak Oza, Mbak Ami, kadang kita kan kayak yang muda-muda gini tuh kayak ada keraguan untuk masuk ke dalam pengajian yang Ya bener. kayak ya ampun, Aduh, ibu-ibu ya, banget gitu kan ya. aku tuh Takut pantas dicap. ya, takut dilihatin juga. Terus sebenarnya kan yang harus kita bahas itu kayak masalah sehari-hari, gimana cara menghadapinya kan. Iya. Boleh Cara nanti menghadapi Om. anak. Boleh Gimana nanti. anak juga bisa berbicara lembut dengan kita. Itu kan penting ya. Kadang-kadang kan stressing dengan anak, dengan apa itu ya betul-betul kita yang itu aja udah bikin galau gitu loh. Sehari-hari itu kalau kita nggak sadar, tidak ada yang mengingatkan, nah itu ya bisa-bisa berantem terus sama anak. Boleh, nanti kita bikin pengajian milenial mungkin. Plus apa Mbak Ami? Plus motivasi untuk teman-teman bisa menabung untuk biaya umroh. Ya kan? Jadi sebenarnya kita nyisikan 200.000 satu minggu itu bulan. sama loh biaya Satu minggu. ngopi nongkrong. Kita nongkrong Iya, di sekarang beli kafe itu habisnya juga time segitu. aja berapa gitu ya. Kita nongkrong di kafe atau di habisnya berapa gitu ya. Ya. Ya, habisnya Benar-benar. juga segitu kan. Cuman ketika ya makanya nanti kita bikin komunitas sama teman-teman ya biar untuk saling mengingatkan, untuk saling merefresh ilmu, saling sharing mungkin ya kan. Nanti mungkin bisa ya yang jangan bergandengan di jalan. Insya Allah. Dan kembali lagi bergandengan di jalan Allah. Iya. Insya Allah. Tapi kembali lagi iman jaringannya mulai error ini. Jaring muter. Ini sinyalku jelek nih kayaknya. Oke, sip. Kalau begitu terima kasih ya atas sharingnya Mbak Ami dan Mbak Uza. Terima kasih juga Ami. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah setia. Allah bikin komunitas, bisa bergabung dengan teman-teman lebih banyak lagi untuk ngobrolin masalah umroh dan kehidupan sehari-hari pastinya. Boleh. Jaringannya mulai loading ini. Nih. Kelamaan nih ngomong. Mulai error. Iya deh. Terima kasih Ami, terima kasih Mbak Rati, terima kasih juga teman-teman yang menonton semuanya. Saya berdoakan apapun niat hajat kita, Allah mudahkan. Allah kasih rezeki yang halal, berkah dan berlimpah. Dan tetap berpositif feeling dengan kekuatan Allah. Jangan pernah diragukan apapun, saya sama Allah aja. Yakin kekuatan Allah, Allah akan kabulkan. Semangat. Oke. Assalamualaikum. Mudah-mudahan kita ketemu dengan teman-teman yang lebih banyak lagi ya. Amin. Insya Terima Allah. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Pekanbaru, Manado, dan Rengat. Molek.